Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Jaturinda Prasta. Saya selaku perwakilan dari kelompok 3, yakni mengangkat judul kinerja turbin pembangkit tenaga uap. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati, Bapak Tidi Sumarjo selaku dosen mata kuliah mesin konversi energi di kelas 5A. Dan untuk kesempatan kali ini, saya tidak sendiri. Di belakang saya ada teman-teman saya, yaitu ada Bagas Ramadan, ada Ketar Ramadan, ada Matri Biantara, dan juga kemudian ada Endrian Rahmat, dan yang terakhir ada Imam Saifuddin. Oke, kita bahas turbin uap. Sebenarnya turbin uap pertama itu dari mana sih? Turbin uap modern pertama itu sebenarnya dikembangkan oleh Sir Charles A. Parsons pada tahun 1884. Jadi turbin ini digunakan untuk penerangan sebuah pameran di Newcastle, Inggris, dan hanya menghasilkan 7,5 kW energi saja. Nah, kemudian seiring berjalannya zaman, sekarang generasi turbin uap dapat menghasilkan lebih dari 1000 megawatt energi di pembangkit listrik berskala besar. Meskipun kapasitas pembangkitan relatif meningkat pesat sejak Parsons, desainnya tetap sama, namun meskipun desain Parsons intuitif, desainnya tidak sederhana. Uap yang bergerak melintas bilah. Desainnya didasarkan pada hukum termodinamika kedua dan teorema Carnot. Nah, ini menyatakan bahwa semakin tinggi suhu uap, semakin besar pula efisiensi pembangkit listrik yang dihasilkan. Oke, kita masuk ke bentar. Nah, sebenarnya apa sih turbin uap itu? Jadi, pada dasarnya turbin uap itu adalah mesin konversi energi dengan mengonversikan energi kalau menjadi energi mekanik, dan energi mekanik menjadi listrik pada generator. Jadi pada dasarnya itu sebenarnya turbin uap ini adalah mesin konversi energi, tapi dikonversikan dari energi kalor. Nah, kemudian dari energi kalor menjadi energi mekanik, diubah lagi dari energi mekanik menjadi energi listrik pada generator. Nah, sebenarnya apa aja sih dari komponen penyusun turbin uap? Nah, itu pertama ada casing. Ya, sesuai namanya casing ya. Jadi digunakan untuk menjadi penutup utama dari bagian-bagian yang ada di turbin uap. Dan dengan adanya casing ini, komponen turbin uap tidak bakal atau tidak langsung terekspos dari luar sehingga tetap tahan lama atau tahan ya korosi atau tahan karat. Nah, kemudian ada rotor. Nah, rotor ini sebenarnya bagian turbin yang berputar dari jumlah yang cukup banyak. Rotornya ada dua bagian yang ada di turbin uap, yaitu rotor shaft berfungsi sebagai komponen untuk tempat pemasangan cakram panjang, sumbu, dan rotor blade berfungsi sebagai alat penerima gaya dari energi kinetik uap. Nah, itu salah satu komponennya. Ternyata banyak banget yang lainnya, ada main oil pump, stationary, then packing, moving, terus sampai terakhir turning device. Banyak banget komponen-komponen yang ada di dalam turbin uap. Oke, kita next. Nah, bagaimana sih prinsip kerja dari turbin uap? Pada dasarnya, prinsip kerja turbin uap adalah sebagai penggerak awal yang berguna untuk mengubah energi potensial yang ada menjadi energi kinetik. Nah, energi kinetik ini selanjutnya diubah untuk menjadi sebuah energi mekanik yang dibentuk sebagai putaran poros turbin. Nah, kemudian selanjutnya poros turbin dihubungkan dengan mekanisme yang digerakkan, bisa secara langsung ataupun dengan bantuan elemen lainnya dengan kerja mekanisme seperti itu. Nah, kemudian akhirnya turbin uap bisa berguna untuk menjadi pembangkit listrik. Oke, kita next. Oke, ada efisiensi turbin. Efisiensi turbin adalah kemampuan untuk mengubah energi panas yang terkandung dalam uap menjadi energi mekanik yang guna untuk menggerakkan generator. Jadi, karena kita mengetahui itu efisiensi turbin, jadi efisiensi turbin itu adalah yang tadi saya sebutkan. Oke, di sini kita ada hasil analisis atau hasil diskusi kelompok 3. Itu yang pertama dari spesifikasi turbin uapnya dengan model RB4 atau RB4 dan output yang adalah 1000 kW. Ada steam pressnya 20 kg cm per cm kubik per cm kuadrat. Kemudian steam temperatura 214, exhaust pressnya 3,5 cm kuadrat,
turbin speed-nya 5.294 rpm, dan terakhir ada output up-nya 1.500 rpm. Nah, pada kesempatan kali ini kita menggunakan yaitu pabrik minyak kelapa sawit. Jadi mesin turbin uap ini digunakan untuk pabrik minyak kelapa sawit. Untuk perusahaannya tidak bisa disebutkan karena ini hanya saya sebuah tugas. Nah, tentunya menggunakan si turbin ini menggunakan kontrol panel yang berfungsi untuk mengatur tekanan udara pada dalam ruang tertutup dan juga untuk mengukur tekanan turbin uap yang berkapasitas 1000 kW. Nah, kemudian kalau tadi kita berbicara tentang spesifikasi turbin uapnya, di sini kita juga membicarakan tentang spesifikasi boiler. Nah, yang pertama itu ada modelnya. Modelnya itu, model boilernya itu adalah Takuma N900R, dan max steam evaporation-nya itu adalah 24 kg cm kuadrat, dan max loss pressure-nya itu ada 30.000 kg per hours, dan serial number-nya itu 1233 S dan K. Dan tahunnya itu ada 2011, dan steam temperaturnya 1 meter. Oke, dari semua spesifikasi yang tadi saya jabarkan, di sini kita mempunyai data yang diketahui. Jadi yang pertama data yang diketahui adalah temperatur masuk turbinnya adalah 214 derajat Celcius, tekanan uap keluar turbinnya 3 bar atau sama dengan 3 bar itu adalah 300 kilopascal, dan kapasitas uap dari boiler itu adalah 20.000 kg per jam atau 20.000 kg per hours. Tinggal dimasukin aja dari rumusnya, yaitu laju aliran uap sama dengan massa air kilogram dibagi dengan waktu yang dibutuhkan menjadi uap, satuannya adalah kilogram dan sekon. Tinggal masukkan saja 23.000 dibagi 3.600 sama dengan 6,39 kg per sekon. Nah, ini hasil dari penelitian pada saat turbin beroperasi selama 9 jam. Jadi pada saat jam 8 pagi itu putarannya 1.500 dan suhunya 2414, tekanan bar PI-nya itu sama dengan 17, dan menghasilkan PO-nya adalah 24. Jadi setiap jam, setiap percobaan itu ternyata hasilnya berbeda. Yang sama hanyalah di jam 11 sampai di jam 14 itu mereka konstan. Nah, ya hanya di situ saja mereka konstan, kemudian selebihnya bisa naik, bisa naik lagi, bisa turun, naik lagi menjadi 3,1, turun lagi menjadi 3, naik lagi menjadi 3 lagi, dan paling besar adalah 3,2, yaitu di jam 2 malam. Nah, berdasarkan hasil yang dapat disimpulkan bahwa tekanan keluar pada turbin uap memang memiliki nilai tertinggi, yaitu 3,2 bar, dan memiliki tekanan terendah pada nilai 2,8 bar. Dari tabel 3 yang tadi saya sebutkan dapat diketahui tekanan masuk turbin uap adalah 17 bar atau 1.700 kilopascal. Jika dimasukkan ke dalam megapascal, maka menjadi 1,7. Nah, kemudian temperatur turbin 214 derajat, tekanan keluar turbin 3 bar atau sama dengan 300 kilopascal berdasarkan tabel uap appendix min 5. Hasil yang didapat sebagai berikut. P1 sama dengan P1-nya adalah 300 kPa, A1-nya sama dengan 561,43 kJ per kilogram, P1-nya adalah 0,01073 meter kubik per kilogram. Nah, P2 atau P3, tekanan konstan isobar 17 bar sama dengan 1.700 kPa atau sama dengan 1,7 MPa, yaitu dengan satuan entropi. Nah, S2 sama dengan S1 jadi spesifik pompa masuk adalah sebagai berikut. Nah, kita hitung wave-pump. Jika ditanyakan adalah wave-pumpnya ya. Wave-pumpnya adalah in sama dengan V1, P2 min P1 sama dengan, kita masukin aja dari yang diketahuinya, dan pertambah dari si V1-nya adalah 0,1073 meter kubik per kilogram, kemudian P2-nya adalah 1.700, P1-nya adalah 300. Nah, dikalkulasikan menjadi 1.522 kJ per kilogram. Ini jadi adalah hasil dari wave pump in-nya. Nah, kemudian kita untuk mengetahui H2-nya, H1-nya tadi itu adalah 561, kita masukkan saja H1 sama H1 ditambah wave pump in. H1-nya 561,43 meter kubik per kilogram ditambah dengan hasil dari wave pump in-nya. Wave pump in-nya adalah 1,50 kJ per kilogram. Setelah itu dikalkulasikan, didapatkanlah hasil 562,9 kJ per kilogram. Nah, untuk menghitung WP-nya sama dengan MS.
MS itu adalah, jadi MS itu saya lupa, kemudian H2 dikurang H1. MS sama dengan 23.000, H2-nya sama dengan 562,93 dan H1-nya 561,43. Jadi nggak terlalu jauh jarak dari H2-nya dan H1-nya itu nggak terlalu jauh. Dan kemudian dikalkulasikan menjadi hasil 34.500 dan dijadikan kilowatt. Dari kilowatt ke kilowatt sama dengan 9.543. Nah, ini adalah hasil dari tekanan. Dengan 7.700 kPa, dilakukanlah pengukuran P3 sama dengan 700, T3 214 derajat, H3 292, S3-nya 6,456. Nah, kemudian pada titik keempat, tekanan keluar turbin P4 sama dengan 300 kPa. Dan fluidanya dalam keadaan mixture, saturated, dan tekanannya konstan. Nah, kita langsung aja ya, kita cari aja. Untuk kualitasnya, uap 4, X4, X4 itu adalah dari uap, kualitas uap 4-nya, X4 sama dengan S4 min SF. SF-nya itu 1,6. Kita masukkan 1,6 di sini, dan S4-nya adalah 6,4567. Oh ini, sorry, tipe, berarti ini S3 turunan S3. Nah, SFG-nya itu adalah 5.300 ini ya. Yang ini SFG-nya. Nah, kemudian kita kalkulasikan, nah, menemukan hasil 0,8995 kJ per kilogram. Nah, kita mulai perhitungan daya turbin uapnya. Setelah menghitung semuanya, kita masukkan lagi Qin-nya, MS 20.000, tadi adalah, sepertinya MS ini adalah udah baku gitu. Kemudian kita masukkan lagi ya H3 dan H2-nya, mendapatkan hasil 46.394 kilojoule per jam. Nah, kemudian dikalkulasikan menjadi kilowatt. 1 kilojoule sama dengan 0,78 kilowatt. Nah, masukkan yang ini dikali sama yang ini. Hasilnya ini 12.887 kilowatt. Sama yang Q-out MS 20.000 kurang lebih sama ya Q sama Q-out, yaitu kalau yang energi masuknya adalah 46.000, yang keluarnya adalah 43.000 sekian. Nah, data indeks dari turbin kita hitung WT sama dengan MS 20.000, H3 min 4, H4 kita hitung lagi aja, kalkulasikan dan mendapatkan hasil. Ini daya yang dihasilkan ya. Jadi daya yang dihasilkan adalah 3.161.000 kilojoule per jam. Jadi daya yang digunakan ternyata memang besar gitu. Dan P-nya adalah 878. 0,90 itu adalah nilai rata dari cos F-nya. Dan SF, jadi tinggal kita hitung WTG. Sama dengan WT tadi adalah 3161, cos θ-nya adalah 0,90 dan mendapatkan hasil S-nya adalah 97,9 kilovolt ampere. Nah, kita lihat di sini dia dari 990 dan menurun menjadi 950 sekian lah ya. Nah, naik lagi menjadi 970, turun lagi. Jadi memang daya hasil yang digunakan terakhir adalah di pukul 2 pagi. Daya yang dikeluarkan generator yang ini ya, jadi 990 atau 955,98. Nah, di sini ada perhitungan efisiensi turbin uap. Net sama dengan WT, min WP kita kurang aja, kita kalkulasikan. Kemudian hasil dari ini WE 868,78 itu kita masukkan ke apa ya namanya itu, mu turbin sama dengan kali 100%, kali 100% sama dengan 6,74%. Nah, ini adalah efisiensi turbalnya. Paling efisiensi adalah 700,20% dan memiliki nilai terendah yaitu 6,60%. Maksimal 7,20, minimalnya adalah 6,60%. Oke, kesimpulannya, dari hasil penelitian ini, data yang diperoleh diketahui bahwa rata-rata energi masuk turbin adalah 17 bar. Tekanan uap turbin 300 kPa dan kapasitas uapnya adalah 20.000 kg per jam. Nah, kemudian memang banyak banget perhitungan yang perlu diperhitungkan dari segi dayanya, dari segi energi yang masuk, energi yang keluar, terus juga efisiensinya. Banyak banget yang perlu diperhitungkan dan menghasilkan
efisiensi termal yang dihasilkan berdasarkan perhitungan adalah 6,74%. Jadi turbin uap yang digunakan oleh minyak kelapa sawit itu adalah efisiensi dengan efisiensi termal itu sebesar 6,74%. Oke, tadi saya sebutkan nama kelompoknya Magas Jasa, saya pribadi di Pasta, Ediansyah Rahmat, Mam Syafuddin, dan Kantor Ramadhan, dan juga terakhir Mahathir Biantara. Oke, mungkin saya sudah terakhir. Mungkin sekian dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf karena kesalahan milik saya pribadi dan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.